Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas studi komparasi antara negara Indonesia dan negara Portugal. Perbandingan ini saya lakukan untuk melihat bagaimana dua negara dengan latar belakang sejarah dan kawasan yang berbeda dapat berkembang dengan sistem kenegaraan yang berbeda pula. Asal mula terbentuknya negara, pertama dari asal mula terbentuknya negara. Indonesia lahir dari perjuangan melawan penjajahan setelah ratusan tahun dijajah. Bangsa Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, tepatnya 17 Agustus 1945. Berdirinya Indonesia sangat dipengaruhi oleh semangat persatuan dan kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sementara itu, Portugal merupakan salah satu negara tertua di Eropa. Negara ini sudah berdiri sejak abad ke-12 dan awalnya berbentuk kerajaan. Portugal terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, mulai dari peperangan wilayah hingga pengakuan kekuasaan raja. Jadi kalau Indonesia lahir dari perjuangan rakyat, Portugal lebih banyak terbentuk melalui proses historis dan kekuasaan kerajaan. Lalu ada bentuk negara. Dari segi bentuk negara, Indonesia dan Portugal sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama negara kesatuan. Indonesia menerapkan negara kesatuan dengan sistem otonomi daerah, artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan sendiri, tetapi tetap berada di bawah pemerintahan pusat. Portugal juga negara kesatuan, namun wilayahnya tidak seluas Indonesia dan tingkat keberagamannya lebih rendah. Portugal hanya memberikan otonomi khusus pada beberapa wilayah tertentu, seperti untuk Kepulauan Azores dan Madeira. Lalu ada bentuk dan sistem pemerintahan. Indonesia berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden Indonesia memiliki peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Berbeda dengan Indonesia, Portugal juga berbentuk republik tetapi menggunakan sistem pemerintahan semi presidensial yang dimana kekuasaan dibagi antara presiden dan perdana menteri. Presiden lebih berperan untuk sebagai simbol negara dan pengawas, sedangkan perdana menteri menjalankan pemerintahan yang sehari-harinya. Lalu kondisi politiknya, sosial, ekonomi, budaya, dan agamanya. Dari sisi politik, Indonesia merupakan negara demokrasi dengan sistem multipartai. Pemilu berjalan secara rutin, tetapi masih menghadapi tantangan seperti politik identitas dan korupsi. Portugal relatif lebih stabil secara politik dengan sistem partai yang tidak terlalu banyak dan konflik politiknya juga yang lebih terkendali. Secara sosial, Indonesia sangat beragam, baik dari suku, bahasa maupun budaya. Keragaman ini adalah kekuatan, tapi juga bisa menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Portugal lebih homogen secara sosial sehingga konflik sosial relatif jarang terjadi. Dalam bidang ekonomi, Indonesia termasuk negara berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah, namun masih menghadapi masalah ketimpangan dan pengangguran. Portugal tergolong negara maju dengan ekonomi yang banyak ditopang oleh sektor pariwisata, industri, dan jasa. Dari sisi budaya, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, sementara Portugal memiliki budaya Eropa yang kuat dipengaruhi sejarah pelayaran dan kolonialisme. Untuk agama tersendiri, Indonesia menjunjung tinggi kebebasan beragama dengan mayoritas
penduduk beragama Islam. Portugal mayoritas beragama Katolik, namun negara bersifat sekuler dan tetap menjamin kebebasan beragama. Lalu analisis tingkat kemajuan negara. Jika dibandingkan dari tingkat kemajuan, Portugal saat ini lebih maju dibandingkan Indonesia, terutama dalam hal kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Namun Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar dengan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi, kekayaan alam, serta posisi geografis yang strategis menjadi modal penting. Tantangan utama Indonesia terletak pada kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan penegakan hukum. Jika hal-hal tersebut dapat diperbaiki secara konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju di masa depan. Yang terakhir, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Portugal memiliki kesamaan dalam bentuk negara, namun berbeda dalam sejarah pembentukan, sistem pemerintahan, dan tingkat kemajuannya. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kemajuan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam, tetapi juga oleh kualitas institusi dan manusianya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.